Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zaskia Natasha Cahyati Lebui dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan, program studi manajemen. Di video kali ini saya akan membahas mengenai konsep dasar akuntansi biaya. Baik, kita langsung masuk saja pada materi pertama, biaya. Biaya adalah pengorbanan kas atau sumber daya perusahaan untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini maupun di masa depan. Biaya mencakup nilai atau uang yang dikeluarkan untuk memperoleh, memproduksi, atau menggunakan barang atau jasa, dan biasanya masih melekat pada aset. Contohnya, biaya bahan baku, mesin, atau perlengkapan yang belum habis dipakai. Kemudian, beban. Beban adalah biaya yang manfaatnya sudah habis dipakai dalam periode akuntansi berjalan, sehingga dicatat sebagai pengurangan pendapatan di laporan laba rugi. Beban ditandai dengan keluarnya kas, berkurangnya aset, atau timbulnya kewajiban yang menurunkan ekuitas atau selain pembagian modal. Contohnya, beban gaji, beban listrik, atau beban penyusutan. Materi selanjutnya itu penggolongan biaya yang terbagi atas beberapa bagian, yaitu bagian pertama, dikaitkan dengan produk yang meliputi 1. Biaya manufaktur, yaitu semua biaya yang berhubungan dengan proses pembuatan barang, termasuk bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, beban. Beban komersial yaitu biaya yang tidak terjadi di pabrik, tapi mendukung penjualan dan pengelolaan usaha. Contohnya, biaya iklan, promosi, ongkos kirim, gaji staf administrasi, dan biaya distribusi. Tanpa biaya ini, produk sulit dipasarkan dengan baik. Kemudian, bagian kedua, biaya berdasarkan sesuatu yang dibiayai, meliputi 1. Biaya langsung, yaitu biaya yang bisa ditelusuri dengan jelas ke dalam suatu produk, seperti biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Contohnya, kain untuk baju atau upah penjahit. Biaya ini mudah diperhitungkan per unit barang. Yang kedua, biaya tidak langsung, yaitu biaya tidak dihitung langsung ke satu produk, tetapi tetap dibutuhkan agar produksi berjalan, seperti biaya overhead pabrik, contohnya listrik pabrik atau gaji mandor, yang mengawasi beberapa bagian. Biaya ini biasanya dialokasikan ke banyak produk. Kemudian bagian terakhir yaitu biaya berdasarkan perilaku, yang meliputi 1. Variable cost, yaitu biaya yang berubah-ubah sesuai jumlah produk. Jika produksi banyak, biaya naik. Jika sedikit, biaya turun. Contohnya, bahan baku, biaya kemasan, atau upah borongan. Yang kedua, fixed cost, yaitu biaya tidak berubah walaupun jumlah barang atau produksi naik atau turun. Produksi banyak atau sedikit, biayanya sama, contohnya sewa gedung, gaji karyawan tetap, dan asuransi. Dan yang ketiga, semi-variable cost, yaitu biaya sebagian tetap dan sebagian berubah, misalnya listrik pabrik. Ada biaya minimum yang harus dibayar tiap bulan atau disebut fixed cost, ditambah biaya tambahan sesuai pemakaian atau variable cost. Kemudian materi selanjutnya itu metode penentuan biaya produksi. Metode penentuan biaya produksi adalah cara untuk menghitung semua unsur biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam menghasilkan suatu produk. Unsur biaya yang dimaksud meliputi: yang pertama, full costing, adalah metode penentuan biaya produksi dengan menghasilkan semua jenis biaya, baik biaya variabel maupun biaya tetap. Artinya semua unsur biaya seperti bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, serta overhead pabrik dihitung secara keseluruhan hingga menghasilkan harga pokok produksi yang lebih lengkap. Yang terakhir, variable costing adalah metode penentuan biaya produksi yang hanya menghitung biaya variabel, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang berubah sesuai dengan jumlah kebutuhan atau jumlah produksi. Kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu komponen biaya produksi. Yang pertama, biaya bahan baku adalah biaya bahan baku untuk memperoleh bahan utama yang dipakai langsung dalam proses produksi. Bahan ini menjadi bagian fisik dari produk, contohnya tepung untuk roti, kayu untuk meja. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya berupa upah atau gaji bagi pekerja yang secara langsung mengerjakan produk, seperti tukang roti yang membuat adonan, atau tukang kayu yang merakit meja.
Dan yang terakhir, biaya overhead pabrik mencakup semua biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung, misalnya bahan penolong, gaji mandor, listrik, air, perawatan, hingga penyusutan mesin. Biaya ini penting agar proses produksi tetap berjalan lancar. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi pembelajaran dan bekal untuk kita semua dalam dunia akuntansi yang berkelanjutan. Mohon maaf apabila dalam pembuatan video ini masih terdapat beberapa kekurangan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.